Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali Bapak Ibu. Untuk pelatihan kali ini, kita akan membahas 5 langkah praktisi yang bisa kita laksanakan dalam rangka menghadapi kurikulum merdeka. Pada tahun ajaran 2022, 2023, dan tahun-tahun berikutnya, jika kita nanti melaksanakan 5 langkah praktisi ini, maka insya Allah pada penerapan di tahun ajar baru 2022, 2023, semester 1 dan semester 2, nanti insya Allah kita siap. Meskipun belum maksimal dalam melaksanakan implementasi kurikulum merdeka di sekolah kita nanti. Langkah pertama tentu saja adalah memahami regulasi penerapan kurikulum merdeka, baik itu secara umum maupun secara khusus, sesuai dengan jenjang kita masing-masing. Pada langkah pertama ini, nanti berusaha untuk memahami. Yang pertama adalah bagaimana karakteristik kurikulum merdeka. Tentu Bapak Ibu sudah memahaminya semuanya. Bagaimanakah karakteristik kurikulum merdeka dan juga bagaimana secara khusus di jenjang masing-masing. Kalau Ibu ngajar di SD berarti lebih mendalami bagaimana penerapan kurikulum merdeka di SD. Kalau di SMP disamakan. Demikian juga di jenjang lain. Kemudian yang kedua juga penting adalah kita nanti paling tidak bisa mengalami alasan kenapa kurikulum merdeka ini diberlakukan. Bukan hanya sekedar kita memahami karakteristiknya, ciri-cirinya, perbedaannya, tapi juga bagaimana kita memahami alasan kenapa sih kurikulum merdeka ini diberlakukan. Sebenarnya tujuan utama dari pemerintah itu apa? Apa yang ingin diperbaiki dari kurikulum lama ke kurikulum merdeka ini, sehingga kita nanti memahami, kita mengetahui alasannya, maka kita bisa menjiwai dalam melaksanakan kurikulum merdeka di lapangan, di jenjang masing-masing. Kemudian yang ketiga, tentu saja kita harus memahami bagaimana perbedaan kurikulum merdeka dengan kurikulum 2013. Kemudian yang keempat, nanti nggak harus memahami bagaimana pembelajaran paradigma baru, apa yang berubah dari perkembangan zaman. Kemudian yang kelima, nanti tentu saja kita harus memahami bagaimana struktur kurikulum, khususnya bagaimana mapel yang kita ajarkan. Seandainya kita guru matematika, bagaimana struktur kurikulum mereka nanti, apa yang berubah, kemudian bagaimana pembagiannya. Kemudian yang keenam, nanti tentu saja kita harus memahami tentang pembelajaran berbasis proyek. Bagaimana langkah-langkahnya, bagaimana pembagiannya, bagaimana cara melaksanakannya, dan yang terakhir nanti kita juga memahami profil pelajar Pancasila, tentang bagaimana dimensinya, bagaimana elemennya, dan tema-temanya. Contohnya adalah menyiapkan dokumen capaian pembelajaran, buku guru, serta buku siswa, sesuai fase dan mapel masing-masing kalau kita mengajar. Contoh selanjutnya, kalau mapel matematika di SMP, bagaimana nanti kita harus punya dokumen tentang capaian pembelajaran matematika di SMP. Nah, buku gurunya dan buku siswanya. Kemudian capaian pembelajaran, buku guru dan buku siswa nantinya kita apakan. Tentu, setelah kita download, kita nanti bisa membaca-baca dulu, kita nanti bandingkan antara konten-konten materi yang ada di buku dengan adanya capaian pembelajaran, bab-babnya. Kemudian kita bisa tulis di buku catatan kecil. Nanti kita bisa membandingkan antara pelajaran kurikulum merdeka ini dengan kurikulum 2013. Nanti kita bisa membuat catatan kecil di buku kita masing-masing tentang bab-babnya. Apa saja materinya, apa saja yang berubah, sehingga akan ada gambaran awal bagi kita tentang apa saja toh materi yang kita sampaikan ke peserta didik. Karena sebenarnya langkah-langkah pertama bukan ini. Langkah pertama nanti sebenarnya adalah menganalisis capaian pembelajaran. Tapi ketika kita melaksanakan langkah-langkah ini, sebelumnya kita bisa melihat-lihat dokumennya dulu. Maka nanti ketika kita melaksanakan analisis pembelajaran, insya Allah akan lebih mudah. Langkah berikutnya, langkah yang paling awal sebenarnya adalah menganalisis capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran yang sudah kita download tadi, kita bisa print supaya lebih mudah untuk menganalisis atau untuk mengorek-korek. Begitu bahasanya. Nanti dari capaian pembelajaran itu, kita akan susun tujuan-tujuan pembelajarannya. Kemudian, nanti setelah kita memiliki tujuan-tujuan pembelajaran yang kita susun, yang kita capaian pembelajaran atau CP, maka langkah berikutnya nanti kita akan susun alur tujuan pembelajaran atau ATP. Alur tujuan pembelajaran itu apa toh? Alur tujuan pembelajaran atau disebut juga ATP adalah langkah urutan yang kita laksanakan dalam rangka menyampaikan tujuan pembelajaran. Misalkan kita memiliki tujuan pembelajaran 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nanti dalam alur tujuan pembelajaran, kita menentukan. Yang pertama kita sampaikan itu di nomor berapa dulu. Urutan-urutan dari tujuan pembelajaran yang kita susun itu namanya alur tujuan pembelajaran. Dari alur tujuan pembelajaran tersebut,
kita nanti akan menyusun bab atau materi-materi yang kita sampaikan. Jika kita sudah melaksanakan tadi, melihat buku siswa. Ketika kita sudah melaksanakan tadi, melihat buku siswa, buku guru tentang bab-babnya, maka kita tinggal mencocokkan apakah sudah sama dengan yang ada di buku tadi. Apakah sudah atau belum. Itulah tadi enaknya ya kalau kita melaksanakan langkah awal tadi, yaitu melihat buku guru dan buku siswa yang sudah ada. Setelah kita memiliki alur tujuan pembelajaran dan juga sudah tahu bab-bab yang akan kita ajarkan sesuai dengan mapel kita masing-masing, maka langkah-langkah berikutnya nanti adalah menyusul perangkat ajar. Memang, pemerintah sudah menyiapkan perangkat ajar, sekarang juga masih dalam proses penambahan para kontributor. Meskipun pemerintah sudah menyediakan semua perangkat ajar, baik itu modul ajar, modul proyek, dan bahan ajar, tapi kita sebagai guru juga sebaiknya mengetahui tentang langkah-langkah menyusun perangkat ajar. Fungsi perangkat ajar yang sudah disediakan pemerintah itu sebenarnya fungsi utamanya adalah untuk menjadi gambaran kita sebagai guru. Perangkat ajar itu seperti ini, langkah-langkahnya seperti ini. Lah, ketika kita nanti pada tahap belajar masih belum bisa menyusun perangkat ajar, maka kita boleh memakainya secara total, tetapi secara perlahan, kita juga nanti belajar menyusun perangkat ajar sendiri, supaya nanti bisa benar-benar sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita, sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan kita masing-masing. Nah, seperti yang sudah kita sampaikan, bahwa perangkat ajar itu ada 3. Yang pertama modul ajar, yang kedua modul proyek, dan yang ketiga bahan ajar. Modul ajar. Modul ajar adalah pedoman pembelajaran yang disusun secara sistematis untuk mencapai kompetensi tertentu dalam capaian pembelajaran. Kalau di kurikulum 2013 kemarin, modul ajar RPP plus RPP itu membahas per KD. Yang jelas seperti itu, tetapi nanti modul ajar membahas per kompetensi. Berarti, dari capaian pembelajaran ada banyak modul ajar sesuai dengan kompetensi yang ada di capaian pembelajaran tersebut, yang sudah kita susun menjadi tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran pada langkah ketiga tadi. Nah, modul proyek, kalau modul proyek itu juga sama dengan modul ajar, cuma modul proyek nanti adalah tentang bagaimana pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek untuk mengembangkan profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya bahan ajar. Kalau bahan ajar itu adalah bahan yang akan kita sampaikan ke siswa. Bisa berupa dokumen, mungkin berupa poster, berupa PowerPoint, berupa komik, atau berupa modul juga bisa. Atau bisa berupa audio, bahkan berupa video pembelajaran. Dan dalam pelatihan ini, kami akan berikan tutorial bagaimana cara membuat video pembelajaran yang interaktif, yang menarik, bisa membuatnya menggunakan HP, atau juga bisa menggunakan melalui laptop. Tidak ada ruginya bila Bapak dan Ibu guru sekalian mempelajari teknik-teknik pembuatan video atau editing video sebagai bahan ajar Bapak Ibu sekalian. Kemudian, langkah terakhir tentu saja kita nanti juga harus memahami prinsip asesmen, yaitu bagaimana cara kita memberikan penilaian ke siswa setelah kita melaksanakan proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, bagaimana prinsip asesmen pada pembelajaran kurikulum merdeka. Dan yang terakhir, bagaimana prosedur dan langkah-langkah melakukan asesmen. Nah, mungkin cukup sekian saja Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf jika kami ada salah kata. Untuk materi yang berikutnya adalah materi pelatihan sesi kedua, yaitu menyusun media pembelajaran berbasis digital, guna memaksimalkan pembelajaran berbasis proyek. Sampai jumpa lagi dengan kami di pelatihan sesi kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.